Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaini, nomor induk mahasiswa 2201 0401 0158 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas final tes mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos tentang mind mapping ilmu dakwah. Di sini saya sudah menyediakan mind mapping yang akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Materi pertama yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Materi kedua, relasi ilmu dakwah dan ilmu lainnya. Materi ketiga, paradigma ilmu dakwah. Materi yang keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Materi yang kelima, problematika dakwah masa kini. Materi yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang ketujuh adalah efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Memasuki materi yang pertama yaitu landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam dakwah. Landasan ontologi dakwah. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on berarti ada atau ontos artinya keberadaan, dan logos artinya logis atau pemikiran. Jadi ontologi adalah sebuah teori ilmu tentang hakikat yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan metafisika adalah membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada, yang mana metafisika ini tidak dapat dijangkau oleh panca indera karena metafisika sendiri tidak berbentuk, berupa, berwaktu, ataupun bertempat. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'wan, du'a, yang artinya sebagai mengajak, menyeru, memanggil, memohon, dan permintaan. Sedangkan menurut Abu Bakar Zakaria adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dari urusan dunia. Dari pengertian tadi dapat diartikan ontologi dakwah adalah pemahaman, pandangan, atau pengkajian tentang wujud hakikat ilmu dakwah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait apa sebenarnya itu ilmu dakwah itu sendiri, yang dimana akan mengkaji problem ontologi dakwah. Landasan ontologi dakwah mempertanyakan objek apa yang dikaji di ilmu dakwah. Bagaimana wujud hakiki dari objek ilmu dakwah? Secara ringkasnya, landasan ontologis mengungkapkan hakiki dari apa yang dikaji, apa di pembahasan di dalamnya, objek apa yang termasuk dalam kajian ilmu dakwah, dan lainnya sebagainya. Dengan mempertanyakan tentang ilmu dakwah, maka akan membantu untuk memahami apa sebenarnya objek kajian hakikat ilmu dakwah. Dalam pengkajian ontologi dakwah, yang menjadi objek kajian ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Adapun objek formal adalah seperti proses dakwahnya, unsur-unsur dakwah, pengelolaannya, ataupun sumber daya manusianya. Sedangkan objek materialnya adalah hal yang dipelajari dalam ilmu dakwah seperti Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Landasan epistemologi dakwah. Epistemologi dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasan atau titik tolak berpikir. Banyak dari ilmuwan muslim yang juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber pada Islam. Semua sependapat bahwa sumber pengetahuan adalah Allah. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 109 ditegaskan, yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku,
Sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Dengan ungkapan berbeda, Al-Quran menyatakan dalam bentuk cerita. Pada saat awal penciptaan manusia, yaitu Adam, Allah mengajarkan kepada Adam sesuatu yang tidak diketahui Adam. Kemudian dikatakan Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan adalah dengan diwahyukannya Al-Quran dan hadis, dan pengetahuan empiris yang tidak diwahyukan, yang didapat dari pengamatan dan penelitian terhadap fenomena alam. Kemudian landasan lain yang perlu dipertimbangkan adalah teoritis, yaitu hasil karya manusia yang khusus mengkaji dakwah. Landasan aksiologi dakwah. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai, yang dimana aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dan sudut pandang filsafat. Pembicaraan ini dinilai dalam bahasa yang paling umum dan sederhana, seringkali dikaitkan dengan baik dan buruk atau manfaat tidak manfaatnya. Sesuatu dikatakan bernilai jika ia memiliki unsur baik ataupun manfaat dalam kehidupan. Misalnya, nilai sebuah pisau, nilai orang, nilai sehat, nilai sebuah barang. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari, ada sesuatu yang bernilai dan ada yang diberi nilai, nilai intrinsik dan nilai instrumental. Dalam dimensi aksiologis dakwah ada 3 hal yang harus dicermati, dan ketiganya akan mengandung konsekuensi yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlu dijernihkan terlebih dahulu pemahaman dakwah sebagai ilmu pengetahuan, atau sebagai objek kajian, atau bahkan sebuah aktivitas yang konkret. Kedua, kesadaran ajab pluralitas sebagai keniscayaan yang meliputi sebagai berikut. Perbedaan kebudayaan antar wilayah tertentu dengan yang lain, kurun waktu tertentu dan kurun waktu yang lain, kondisi sosial ekonomi tertentu dari kondisi yang lain, historis tertentu dan historis yang lain. Ketiga, adanya realitas bahwa di luar Islam ada komunitas lain, seperti ahli kitab, orang musyrik dan orang kafir, yang dapat dilindungi atau diperangi tergantung kondisi yang ada. Dakwah sebagai panggilan, ajakan, dan komunikasi harus merupakan dialog bukan monolog. Keterbukaan menjadi syarat mutlak kesediaan untuk selalu diuji, dan argumen adalah syarat aksiologis yang harus ada dalam setiap upaya menyampaikan nilai kebenaran. Memasuki materi yang kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Pengertian signifikasi ilmu dakwah. Signifikasi ilmu dakwah menurut Joseph Wedderburn, sains aplikatif ditujukan kepada penelitian sains yang dikonsentrasikan dalam pengembangan teknologi. Teknologi sendiri ada 2 bentuk, yaitu software atau perangkat lunak dan hardware, perangkat keras. Software dari teknologi adalah bagaimana cara memanajemen dakwah. Maksudnya adalah untuk membuat gambaran secara utuh mengenai unsur-unsur dakwah yang dilibatkan. Sebelum pendakwah memulai dakwah, terlebih dahulu pendakwah akan mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang medan dakwah. Info ini berguna untuk merumuskan langkah-langkah dakwah. Sedangkan hardware-nya adalah mesin dari ilmu dakwah itu. Maksudnya adalah cara penyampaian dakwah itu sendiri. Jika dianalogikan dengan komputer, hardware ilmu dakwah ini adalah perangkat-perangkat kerasnya yang kasat mata, seperti monitor, mouse, dan lain-lain. Dalam ilmu dakwah, yang berguna sebagai hardware adalah media yang digunakan untuk berdakwah yang mampu menunjukkan kegiatan dakwah. Setelah dakwah selesai, pendakwah akan melakukan evaluasi setelah dakwah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui titik kelemahan dan kelebihan dakwah.
Cara yang digunakan untuk evaluasi adalah metode eksperimen. Dalam ilmu dakwah dibagi menjadi dua bentuk teori pengembangan, yaitu teori pertama, pengujian teori yang telah ada diuji untuk kondisi yang berbeda. Selain untuk mengukur sebuah teori, tujuan pengujian teori adalah untuk mengembangkan konsep teori. Pengujian teori ini akan memunculkan teori baru dan teori lama menjadi teori besar. Teori yang kedua, pembentukan teori penelitian mendalam objek penelitian secara cermat. Lalu dia menemukan data kualitatif. Penelitian akan menghasilkan sebuah teori-teori baru. Teori menjadi pilihan bagi pendakwah. Semakin banyak teori yang digunakan oleh pendakwah, maka semakin banyak pilihan yang dimilikinya. Untuk memilih dakwah, pendakwah harus memilih banyak media sesuai dengan medan dakwahnya. Ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat diminta bantuan atau dipinjam teorinya untuk mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah. Termasuk dalam kumpulan ini diantaranya adalah ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, tafsir, hadis, sejarah peradaban Islam, ilmu komunikasi, psikologi, dan filsafat. Ilmu dakwah selalu membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya. Bentuk kerjasama atau keterkaitan antara ilmu dakwah dengan ilmu lainnya antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu dakwah yang menerangkan selak-beluk dakwah Islamiyah atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain memiliki kaitan sangat erat dengan ilmu agama Islam seperti tafsir, fikih, perbandingan agama, dan sebagainya. Dengan panggilan ajaran Islam melalui ilmu-ilmu ini, maka semakin dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, baik dengan cara-cara dakwah, pengaruhnya terhadap sikap dan tingkah laku seseorang, media-media dakwah, dan masalah-masalah yang lain yang termasuk objek formal ilmu dakwah. Hubungan dengan ilmu-ilmu keislaman sejalan dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman. Penyebaran agama Islam yang berawal dari bentuk penyampaian lisan dan penghafalan ajaran Islam melalui berbagai kegiatan seperti khutbah, dialog, berbagai arahan dan penyuluhan serta pembinaan, sehingga ajaran Islam yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak itu menggelinding menyebar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhu, kemudian para tabiin dan tabi'ut tabi'in. Ilmu dakwah dan ilmu tafsir. Tafsir ialah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya. Tafsir pada asalnya ialah membuka dan melahirkan pada istilah ialah menjelaskan makna ayat, urusannya, kisah-kisahnya, dan sebab karenanya diturunkan ayat dengan lapas yang menunjukkan kepadanya secara terang. Hubungan tafsir dengan ilmu dakwah adalah dengan adanya mempelajari ilmu tafsir dapatlah mengetahui isi yang terkandung dalam Al-Quran dan lebih mudah untuk disampaikan kepada orang-orang. Bagi seorang dai sangat membutuhkan ilmu tafsir, yang mana pada ilmu tersebut banyak terkandung beberapa percikan ilmu pengetahuan penting untuk menjadi bahan bicara seorang dai. Ilmu dakwah dan ilmu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hubungan hadis dengan ilmu dakwah adalah di dalam kandungan hadis juga banyak mendapat dalil-dalil tentang materi pembahasan yang disampaikan oleh seorang dai, karena seorang dai harus mampu menguasai beberapa hadis untuk dijadikan sebagai pedoman dan penyampaian. Ilmu dakwah dengan sains sosial. Ilmu dakwah dan ilmu sosial memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia. Perilaku keagamaan dai dan mad'u merupakan objek material ilmu dakwah. Perilaku sosial individu atau kelompok jika dikaitkan dengan niat menjadi kajian psikolog tentang motivasi. Jika perilaku tersebut dikaitkan dengan hubungan sosial menjadi kajian sosiologi. Dan jika dikaitkan dengan latar belakang budaya menjadi kajian antropologi. Hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat menjadi objek ilmu komunikasi.
ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi berasal dari kata metode yang terdiri dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti atau cara. Bila ditambah lagi dengan kata logi yang berasal dari bahasa Grek yang berarti akal atau ilmu sehingga menjadi metodologi, maka diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, pengertian metodologi adalah cara-cara yang ditempuh berdasarkan ilmu pengetahuan untuk menganyar kepada suatu. Sains sendiri artinya tujuan. Metodologi sains adalah disiplin, ilmu yang membahas cara mengembangkan sains. Dalam hal ini ada dua disiplin metodologi yang dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan perangkat pengembangan sains untuk memenuhi syarat sains yang objek dan bermetode. Ilmu penelitian sangat berguna bagi sains, begitu pula ilmu logika diperlukan sains untuk melahirkan kesimpulan yang sistematis dan logis. Keduanya adalah syarat sains. Memasuki materi selanjutnya yaitu paradigma ilmu dakwah. Paradigma suatu ilmu melambangkan kejelasan visinya. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam misi berbentuk profil kajian dan sasarannya. Kemudian, misi tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa pendekatan. Apakah kajian tekstual, kajian kuantitatif, atau kualitatif sebagai suatu konsep istilah paradigma. Pertama kali diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn dalam karya tulisnya Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Sekalipun ia bukan seorang sosiologi, akan tetapi seorang ahli ilmu alam, namun dengan karyanya itu, ia menempati posisi sentral di tengah-tengah perkembangan sosiologi. Teori sistem dakwah. Sistem berasal dari bahasa Yunani. Sistema yaitu keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Pada 1960-an, ia telah menjadi suatu teori dengan nama teori sistem umum. Sistem terdiri dari sejumlah subsistem. Setiap subsistem ini juga terbagi lagi dalam subsistem-subsistem. Hubungan antara subsistem atau elemen-elemen dalam suatu sistem disebut struktur internal. Ketika struktur internal ini tidak diperhatikan, maka sistemnya menjadi kotak hitam. Ada dua proses pengembangan suatu sistem. Morfostasis adalah proses yang membantu sistem berubah dan mempertahankan diri, sedangkan morfogenesis adalah proses yang membantu sistem berubah dan tumbuh berkembang. Struktur eksternal sistem menjadi ciri sistem terbuka. Suatu sistem dinyatakan terbuka bila membuka diri untuk bisa berinteraksi dengan sistem yang lain. Antar sistem ada kemungkinan interaksi, yaitu persaingan dan kemitraan. Setiap sistem terbuka akan mengenal hukum. Di atas sistem ada sistem. Apa yang kita anggap sebagai sistem ternyata ia adalah subsistem dari sistem di atasnya. Oleh karena itu, setiap sistem ditawarkan dua pilihan, sebagai mitra atau pesaing. Teori sistem sosial. Teori sistem dikembangkan menjadi sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu pola interaksi sosial yang terdiri dari komponen-komponen sosial yang teratur dan melembaga. Jika dalam suatu sistem sosial terjadi penyimpangan atau ketidakteraturan dari norma, maka sistem akan berubah menyesuaikan diri dan mencoba untuk kembali ke keadaan semula. Komponen sistem sosial adalah peran-peran sosial. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan pada status sosial seseorang. Peran-peran sosial itu saling menghubungkan secara timbal balik dan saling tergantung dalam membentuk suatu kesatuan kehidupan bermasyarakat. Peran sosial diwujudkan dalam fungsi sistem sosial. Agar tetap bertahan, suatu sistem harus memiliki 4 fungsi yang disingkat agil. Subsistem yang berperan dalam bidang ekonomi, ia menjalankan fungsi adaptasi.
yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Yang kedua, subsistem yang berperan di bidang politik dengan menjalankan fungsi mencapai suatu tujuan. Setiap individu mempunyai keinginan tersendiri. Keinginan-keinginan tersebut harus diarah pada tujuan bersama yang telah didefinisikan secara jelas. Ketiga, subsistem yang berperan di bidang hukum dalam menjalankan fungsi integrasi, yakni mengatur dan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Keempat, subsistem yang berperan di bidang budaya. Ia berfungsi untuk pemeliharaan pola, yaitu menangani urusan pemeliharaan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku dalam proses kehidupan masyarakat. Teori proses dakwah. Dinamika sistem terbuka terletak pada pergerakan suatu proses. Proses adalah rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Dari sini kita dapat memahami perbedaan antara tablik dan dakwah. Tapi pengajian yang hanya sekali kita sebut tablik. Setiap tahapan proses melalui perjalanan, masukan, konversi, keluaran, dampak, dan umpan balik. Dengan adanya tahapan, batasan kajian ilmu dakwah menjadi semakin jelas dan tidak bias. Kejelasan ruang lingkup memudahkan penelitian dakwah untuk memilih metode penelitian yang tepat. Bagi pendakwah, tahapan membantunya dalam memfokuskan pesan dakwah. Fokus menjadi penting. Pendakwah dapat memperkaya wawasan dan mempertajam suatu masalah. Demikian pula penelitian dapat memperdalam masalah. Setelah kita memilih bahan-bahan yang menjadi masukan, kita harus menentukan langkah-langkahnya dalam suatu tahapan proses. Kita diperkenalkan istilah pendekatan strategi, metode, teknik, dan taktik pendekatan adalah sudut pandang kita terhadap suatu masalah. Pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Strategi adalah rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu, a plan of operation in achieving something. Metode adalah cara untuk mencapai sesuatu, a way in achieving something. Agar strategi mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan metode. Suatu strategi bisa menggunakan beberapa metode. Teknik adalah cara yang lebih khusus dalam penerapan suatu metode. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode. Taktik sifatnya lebih individual. Dengan demikian, pendekatan akan melahirkan strategi yang dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode. Penerapan metode membutuhkan teknik yang relevan, serta taktik yang mendukung. Secara berurutan, kelima bentuk konversi tahapan proses dapat digambarkan sebagai berikut. Keluaran atau output merupakan hasil yang telah dicapai. Apa yang dihasilkan tergantung pada apa yang dimasukkan. Masukan utama atau raw input dan keluaran dapat berupa ide atau materi. Ide bersifat abstrak dan materi adalah konkret. Setiap keluaran akan membawa dampak. Dari ide dan materi kita bisa membuat 4 tipe hubungan: input, proses, output, impact. Dari selanjutnya, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam-macam dakwah. Dakwah fardiyah. Contoh dari dakwah fardiyah ini adalah saat sedang menasihati atau memberi anjuran kepada rekan kerja. Ketika kita melihat teman sedang salah atau tersesat dalam ajaran Islam, maka kita bisa menasihatinya dengan baik, yang termasuk dalam dakwah fardiyah. Dakwah ammah. Dakwah ammah yaitu dakwah yang dilakukan oleh seseorang yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan antara lain dengan ceramah, khutbah, pidato, diskusi, nasihat, dan lain-lain. Dakwah bilhal. Dakwah bilhal yakni kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku dai secara luas atau yang dikenal dengan action approach atau perbuatan nyata. Dakwah bitadwin. Dakwah bitadwin adalah sebuah metode dakwah yang dilakukan melalui tulisan. Metode dakwah ini disampaikan dengan cara menuliskan. Dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah memberi peringatan teman atau orang yang melakukan perilaku tercela dan dengan perkataan yang tegas.
Model dakwah. Penelitian ini menjelaskan penelitian yang memiliki kemiripan atau serupa dengan penelitian terdahulu. Pertama, Ar-Raghib pada tahun 2015 dengan judul Model Dakwah Ikatan Remaja At-Taqwa atau disingkat IQRA. Terdapat remaja. Penelitian di RT 002, RW 08, Kelurahan Bahagian Kecamatan Bebelan, Kabupaten Bekasi. Kedua, penelitian skripsi model tabligh Kiai Haji Ahmad Sarkosi Subki dalam pembinaan keagamaan masyarakat pada tahun 2013. Dan dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan dakwah. Kata pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya, di mana pendekatan dakwah yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubaligh untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Pendekatan dakwah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pendekatan sosial, pendekatan psikologis. Metode dakwah. Ada beberapa definisi dari para ahli, antara lain menurut Al-Bayanuni, metode yaitu cara-cara yang ditempuh oleh pendakwah dalam berdakwah atau cara menerapkan strategi dakwah. Kedua, menurut Said bin Ali Al-Qatani, metode yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala-kendalanya. Ketiga, menurut Abdul Karim Zaidan, metode yaitu ilmu yang terkait dengan cara melangsungkan penyampaian pesan dakwah dan mengatasi kendala-kendalanya. Materi selanjutnya, aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika masa kini. Sumber daya dai. Dai adalah ulama yang telah mengamalkan ajaran Islam secara benar pengetahuannya tentang ajaran Islam. Meskipun ulama jika belum mengamalkan ajaran Islam dengan baik, maka ia belum memenuhi syarat sebagai pendakwah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan bagi masyarakat, baik secara berpikir, sifat maupun tingkah laku. Segala persoalan kemasyarakatan yang semakin rumit dan kompleks yang dihadapi oleh umat manusia adalah masalah yang harus dihadapi dan diatasi oleh para pendukung dan pelaksana dakwah. Perubahan ruang dan waktu turut memberikan konsekuensi pada perubahan pola, pendekatan metodologi, dan karakteristik dakwah. Dakwah juga bersifat situasional dan kontekstual sesuai dengan ruang dan waktu yang melingkupinya. Upaya pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal ini, dai berkaitan dengan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya dai yang meliputi pemberdayaan dai dalam pola pikir, wawasan, dan keterampilan sebagai berikut. 1. Peningkatan wawasan intelektual dan kreativitas dai dalam keilmuan dan keterampilan yang relevan. 2. Peningkatan wawasan dan pengalaman spiritual dai yang direfleksikan dalam kematangan sikap mental, kewibawaan, dan akhlakul karimah. 3. Peningkatan wawasan tentang ajaran Islam secara kafah dan integral. 4. Peningkatan wawasan tentang kebangsaan, kemasyarakatan, dan hubungan inter serta ekstern umat beragama serta tercermin sikap toleran. 5. Peningkatan wawasan global dan ukhuwah Islamiyah. 6. Peningkatan wawasan integritas, persatuan, dan kesatuan. 7. Peningkatan wawasan tentang peningkatan wilayah, dakwah regional, nasional, dan internasional. 8. Peningkatan tentang kepemimpinan dalam membangun masyarakat. Problematika dakwah masa kini. Metode ajaran Rasulullah. Ajaran Islam adalah dakwah yang menyejukkan hati setiap orang. Poin penting yang juga dijalani Rasulullah dalam berdakwah adalah mengedepankan empati. Perasaan empati ini akan membuat dakwah menjadi lebih mengena. Rasa empati juga akan membuat juru dakwah bisa memahami situasi yang sedang dihadapi objek dakwahnya.
Problematika dakwah masa kini. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan ini muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam hiburan, pariwisataan, dan seni dalam arti luas, yang semakin membuka peluang munculnya kerawanan moral dan etika. Mitra dakwah. Para ilmuwan dakwah sebagian besar mengkategorikan konsep mad'u sebagai objek dakwah. Objek dakwahnya yaitu meliputi masyarakat. Yang dilihat dari berbagai segi. Pertama, sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologis berupa masyarakat terasing pedesaan, kota besar dan kota kecil, serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar. Kedua, sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari sudut struktur kelembagaan berupa masyarakat, pemerintahan, dan keluarga, dan masih banyak lagi. Menurut pandangan Ali Aziz, mad'u diposisikan sebagai kawan berpikir dan bertindak bersama mitra dakwah. Dakwah bukan orang yang paling suci di antara manusia. Oleh sebab itu, dengan kemitraan, kesejajaran antar dakwah akan mendorong mereka untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran tentang pesan dakwah. Sisi ini disinyalir dilihat dari sudut pandang keilmuan dakwah yang lebih dalam, tataran secara teologis dan sosiologis. Ditambahkan juga perspektif lain untuk melihat posisi mad'u sebagai masyarakat informasi maupun pesan agama dari berbagai media yang ada. Oleh karena itu, perlu kiranya membahas bagaimana karakteristik mad'u dalam kajian ilmu komunikasi. Materi dakwah atau maddah. Keseluruhan materi dakwah pada hakikatnya bersumber dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Agama Islam adalah agama yang menganut ajaran kitab Allah, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, di mana keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam. Oleh karenanya, materi dakwah Islam tidaklah dapat dilepaskan dari dua sumber tersebut, Al-Quran dan hadis. Menurut Hasbi As-Siddiqi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Sedangkan al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Pengembangan metode dakwah di pedesaan. Menurut Muhyiddin dan Safei, dapat dirumuskan beberapa metode pengembangan dakwah pada masyarakat pedesaan, yaitu sebagai berikut. Menggunakan pendekatan bahasa, struktur, dan kultur yang relevan dengan masyarakat pedesaan. Sederhana, dapat dipahami dan sesuai kebutuhan. Kemudian melalui pendekatan dan kerjasama dengan tokoh panutannya, menggunakan bahasa lisan yang komunikatif dalam penjelasan tentang suatu untuk terciptanya kondisi pemahaman, persepsi, dan sikap. Kemudian menggunakan metode pendekatan karya nyata, memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan menyentuh kebutuhan real masyarakat secara umum. Kemudian melalui pemanfaatan sikap dan karakteristik yang positif yang dimiliki masyarakat secara umum. Dan selanjutnya membantu dalam mencari solusi dari problem sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang dihadapi. Materi selanjutnya yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Pengertian hidayah dan macamnya. Pengertian hidayah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran dan telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah hada yahdi hadian, hudan hidayatan hidayatan. Kata hidayatan jika waqaf maka dibaca hidayah, seperti ucapan bahasa Indonesia. Hidayah dalam bahasa berarti irsyad atau tuntunan. Dalam kitab Tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hidayah Allah adalah petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia berjalan di jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebenaran, bukan jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Secara etimologi, hidayah berarti petunjuk, lawan katanya adalah dhalalah yang berarti kesesatan.
Kata hidayah berasal dari kata hada, yang berarti menunjukkan atau memberi petunjuk. Adapun pengertian hidayah yang merujuk pada kata petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran menggunakan kata hidayah atau hudan, diartikan sebagai petunjuk. Digunakan pada dua penggunaan, yaitu secara umum dan khusus. Macam-macam hidayah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Mufasir besar Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi membagi hidayah dalam kitab tafsirnya menjadi 5 macam, yaitu hidayah al-ilhami atau insting naluri, hidayah al-ilhami al-fitri, hidayah yang diberikan Allah sejak manusia lahir. Hidayah ini diberikan Allah tanpa usaha dan tanpa permintaan manusia. Hidayah al-ilhami berarti denyut hati atau gerak hati influx yang ada pada manusia dan hewan. Jenis hidayah ini merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan yang dimaksud tidak berdasar pada suatu pikiran. Dorongan yang hanya berupa dorongan animal yang tidak berdasar pada pikiran panjang oleh manusia. Hidayah al-hawas. Hidayah ini diberikan oleh Allah kepada manusia dan hewan. Bedanya, kalau kepada hewan Allah memberikannya sekaligus dan sempurna sejak dilahirkan induknya. Sedangkan pada manusia, hidayah ini diberikan secara berangsur. Hidayah ini juga bisa disebut sebagai hidayah panca indera yang terdiri dari lidah sebagai alat perasa, mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat hirup, dan kulit yang bisa merasa panas atau dingin, tekstur kasar atau halus. Hidayah al-aqli. Hidayah ini ada untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal merupakan pengakomodir semua hal yang dihimpun oleh panca indera, kemudian membuat kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan yang dibuat oleh indera-indera tersebut. Akal berperan melebihi panca indera. Hidayah al-aqli merupakan hidayah yang dikhususkan Allah kepada manusia, yang diikuti hidayah al-adiyan sebagai pengendali dan pelurus akal supaya tidak tersesat dari jalannya. Hidayah al-adiyani. Hidayah ini merupakan petunjuk Allah yang berupa ajaran dan hukum yang meluruskan kekeliruan yang muncul akibat akal yang dipengaruhi nafsu. Untuk meluruskan pendapat akal, maka Allah memberi manusia hidayah al-adiyani sebagai pedoman hidup yang membimbing manusia ke jalan yang diridhoinya. Hidayah al-adiyani juga sering disebut sebagai hidayah agama. Dengan akal budi manusia semata-mata belum menjadi jaminan bagi manusia untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki. Dengan agama, Allah telah memperkenalkan kebenaran demi kebenaran. Dan yang terakhir, hidayah at-taufiqi. Hidayah taufik bisa juga disebut hidayah al-ma'unah. Hidayah taufik ini semata-mata ada di tangan Allah dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya kepada manusia lain. Berbeda dengan hidayah ilham, hidayatul hawas, dan hidayah ad-din wasyara yang berlaku umum, setiap manusia menerima hidayah tersebut. Hidayah adiyani juga bisa diperoleh melalui pembelajaran. Setiap manusia menerima hidayah tersebut, tetapi tidak semua manusia mendapat hidayah taufik meskipun belajar atau diajari. Hidayah dalam kasus konversi agama. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dalam suatu agama ke agama lain, atau bisa juga berupa perubahan sikap dan pemahaman keagamaan dalam satu agama dan anti Tuhan menjadi fanatik agama, atau bahkan sebaliknya. Hasan al-Basri, Ibrahim bin Adam, dan beberapa sufi lainnya merupakan contoh orang muslim yang mengalami konversi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari sikap cinta akan kemewahan, hidup menjadi berubah sepenuhnya dan meninggalkan kemewahan tersebut. Dari orang yang jauh akan Allah lalu menjadi orang yang rindu dekat dengannya. Allah juga hidayah yang dialami oleh non-muslim hingga menjadi muslim sejati. Hidayah dalam agama kadang-kala tidak bisa dijelaskan secara rasional dan irasional. Bahkan kadang-kadang mereka yang menerima hidayah sejak tidak bisa menjelaskan secara logis. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Menurut kaidah umum, jika suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan cepat tercapai.
Pendakwah hanya bertugas untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pendakwah tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa kegagalan itu disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut teori komunikasi, apabila komunikator tidak berhasil mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan, maka komunikan tidak dapat disalahkan. Materi selanjutnya yaitu efek dakwah dan tahap-tahap dakwah. Persuasi dakwah. Pengertian persuasi dakwah: usaha untuk mempengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun mengubah tingkah laku seseorang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara koersif, yaitu dengan cara paksa, bila perlu disertai dengan teror-teror yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. Yang kedua, ada cara persuasif, yaitu cara mempengaruhi jiwa seseorang sehingga membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah bersifat persuasif, artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadarannya sendiri. Dakwah tidak dilakukan dengan cara koersif karena pemaksaan merupakan perampasan hak asasi manusia dan itu bertentangan dengan ajaran Islam yang meninggikan nilai-nilai HAM. Istilah persuasi atau dalam bahasa Inggris persuasion berasal dari kata Latin persuasio yang secara harfuah berarti hal yang membujuk, mengajak atau meyakinkan. Metode persuasi Dorker yaitu meyakinkan audiens dengan menerangkan penjelasan dan membuktikan kebenaran isi pesan dakwah serta menunjukkan tidak benarnya pendapat lain yang bertentangan. Permoper yaitu cara menggerakkan perasaan dan kemauan audiens dengan jalan direct tepat hitek, yakni dengan kekuatan perasaan dan keyakinannya. Di samping itu juga dengan jalan direct tepat hitek, yaitu dengan tidak mengemukakan perasaan dan keyakinannya. Konkiliar yaitu cara menarik perhatian pendengar terhadap isi ceramah. Provertujor teknis persuasi yang artinya pukul terus merupakan cara yang telah teruji. Pengertian atau paham itu dikemukakan. Simbolik yaitu cara memberi gambaran tentang apa yang dimaksudkan dalam pesan ceramah dengan bahasa lambang. Pembicara harus berpikir dan pembicara dengan lambang-lambang yang telah dikenal oleh pendengar. Sensasi yaitu sesuatu yang dapat memaksa pendengar menaruh perhatian kepada pembicara. Sugesti yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keyakinan tanpa berpikir lebih lanjut. Sesuai dengan sugesti haruslah bekerja bersama. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Prestis yaitu suatu kekuatan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang lain segera membuka jiwa untuk menerima dan mempercayai ucapannya. Efek dakwah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap aktivitas dakwah akan menuai reaksi baik positif maupun negatif. Artinya adalah setiap dakwah akan memiliki efek pada objek dakwah. Asar berasal dari bahasa Arab yang berarti bekas atau sisa atau tanda. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk menunjukkan suatu ucapan atau perbuatan yang berasal dari sahabat atau tabi'in yang pada perkembangan selanjutnya dianggap sebagai hadis karena memiliki ciri-ciri sebagai hadis. Efek atau asar suatu dakwah bukan hanya sekedar umpan balik dan reaksi individu-individu sebagai khalayak terhadap pesan yang dilontarkan oleh dai atau mubalik melalui media massa atau pidato, akan tetapi efek itu merupakan paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat, di mana dai atau mubalik sebagai komunikator dakwah hanya dapat menguasai beberapa kekuatan saja, yaitu pesan atau isi, metode dan media yang digunakan. Tahap perubahan perilaku. Setiap perubahan perilaku mengalami 3 tahap, yaitu akal berupa keyakinan tentang suatu tindakan, hati berupa suatu atau bisikan yang menyenangkan, dan hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Terdapat juga 3 proses perubahan perilaku menurut Jalaluddin Rahmat, yaitu efek kognitif, efek
afektif, dan efek behavioral. Fendi mengatakan para ahli komunikasi sama-sama berpendapat bahwa untuk hasil komunikasi yang maksimal sebaiknya menggunakan pendekatan AA prosedur, from attention to action procedure. Pendekatan ini adalah penyederhanaan dari suatu proses yang disingkat AIDDA, yaitu attention, perhatian, interest, minat, desire, hasrat, decision, keputusan, action, kegiatan. Evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Bahkan evaluasi akan lebih baik jika melibatkan beberapa pendakwah lain, para tokoh masyarakat, dan para ahli. Pendakwah harus inklusif atau memakai sudut pandang orang lain di samping pekerjaannya yang menggunakan ilmu. Jika evaluasi tersebut telah menghasilkan keputusan, maka segera diikuti tindakan korektif. Kalau evaluasi dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah suatu perjuangan di dakwah tersebut. Dalam agama, kegiatan tersebut termasuk ikhtiar insani, yaitu usaha maksimal untuk suatu tujuan sebelum berserah diri, tawakal akan hasil usahanya kepada Allah. Dalam komunikasi, jika pendakwah tidak mencapai tujuan yang direncanakan, pendengar tidak bisa disalahkan. Pembicara harus introspeksi diri untuk mengetahui kesalahannya dan penyebabnya, sehingga isi pesan tidak mencapai tujuan. Penutup. Sebuah tutur kata, kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik, tak lain datang dari Tuhan yang Maha Esa. Di dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, bukan siapa yang mengatakan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar dan perasaan satu di antara pihak, saya ucapkan mohon maaf. Penutup kata saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.